rumah tersebut memang kebetulan CCTV-nya rusak kurang lebih 2 minggu yang lalu. Sejak 2 minggu yang lalu. Sehingga tidak dapat kami dapatkan. Namun demikian, tentunya kita tidak berhenti sampai di situ. Secara scientific crime investigation kami bisa berusaha untuk mengungkap, membuat terang peristiwa ini dengan mencari alat bukti lain. Beredarnya info simpang siur tentang CCTV kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Brigadir J yang rusak. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo angkat bicara dan mengungkap fakta yang sebenarnya. Jenderal Bintang 2 itu menjelaskan CCTV rusak yang dimaksud adalah yang berada di TKP, bukan sekitaran TKP atau rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo. Saat ini, penyidik sudah menemukan CCTV di sepanjang jalur sekitar TKP, termasuk juga CCTV di sepanjang jalan dari Magelang hingga menuju TKP di Duren 3, Jakarta Selatan. Masih ada beredar di beberapa media yang menyebutkan bahwa CCTV rusak, kemudian kenapa diketemukan CCTV yang lain? Ini saya perlu luruskan kepada teman media biar tidak lagi istilahnya berpersepsi lagi. Sehingga muncul spekulasi-spekulasi lagi yang justru akan membuat permasalahan ini tidak clear. CCTV yang rusak, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan, ini CCTV yang di TKP. Tapi CCTV yang sepanjang jalur ini, di sekitar TKP, ini sudah diketemukan oleh penyidik. Demikian juga kemarin saya sampaikan, CCTV dari sepanjang jalan, dari mulai Magelang sampai dengan TKP sini, itu juga sudah diketemukan oleh penyidik. Sekarang masih proses pemeriksaan oleh lapor untuk mengklarifikasi dan mencocokkan untuk kalibrasi untuk mencocokkan waktunya, karena waktu yang ada CCTV dengan real time harus sama. Ya. Sebelumnya, kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, memang meminta Polri untuk menuntaskan pencarian CCTV di lokasi kejadian. Tapi tetap kami minta supaya dicari yang sudah terlanjur dilucuti atau diambil oleh dalam tanda petik oleh pihak ketiga, tetapi sekiranya tidak ketemu pun sudah kami minta supaya CCTV di sekitar situ supaya disita untuk dipakai sebagai alat bukti. Pada 18 Juli 2022 saat melaporkan dugaan pembunuhan berencana, pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal di Bareskrim Polri, Kamarudin Simanjuntak menyebutkan ada 2 kemungkinan lokasi tempat pembunuhan Brigadir J. Diduga terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 sekira atau antara pukul 10 pagi hari sampai dengan pukul 17. Lokus deliktinya adalah kemungkinan besar antara Magelang dan Jakarta. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua, lokus deliktinya di rumah Kadif Propam Polri atau rumah dinas di Duren 3, kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Nah itu, jadi alternatif pertama, lokus deliktinya itu antara Magelang, Jakarta. Alternatif kedua, karena mayat ditemukan di situ berdasarkan permohonan visum et repertum Kapolres Jakarta Selatan di rumah Kadif Propam Polri di Komplek Polri Duren 3, kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Kemudian pada 8 Juli 2022 diketahui Brigadir J disebut bertugas sebagai sopir istri Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo. Keluarga menyebut Brigadir J sempat berkomunikasi dengan ibunya sebelum baku tembak itu terjadi. Menurut keluarga, Brigadir J menyampaikan kabar kepada ibunya kalau sedang bersama keluarga Irjen Pol Verdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah dan akan berangkat ke Jakarta. Lantas, akankah deretan fakta dan bukti yang terungkap ke publik mampu menyibak tabir hilangnya nyawa Brigadir J pada 8 Juli 2022 itu? Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memutuskan menonaktifkan Kepala Biro Pengamanan Internal Karo Paminal di Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto. Penonaktifan 2 perwira polisi itu merupakan tindak lanjut atas gelar perkara kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah Kadif Propam. Berarti saat ini sudah ada 3 orang yang dinonaktifkan, termasuk Irjen Verdi Sambo. Alasan Korps Bayangkara untuk menjaga objektivitas, kemudian transparansi, dan juga
independensi kinerja tim khusus Polri dengan proses pembuktian secara ilmiah. Sesungguhnya, hukum tidak semata mengejar kepastian hukum, rahmatikin, tapi keadilan yang merupakan tujuan paling luhur dari penegakan hukum.